Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ikopin TV, bertemu lagi dengan saya Vini yang akan menjadi host pada acara Ngopi Ngobrol Koperasi Masa Kini dan nanti pada episode kali ini. Oke teman-teman, sahabat Ikopin TV, hari ini kita akan membawa satu tema yang menarik, yaitu terkait dengan koperasi simpan pinjam di era 5.0. Ya, di era transformasi 5.0 tentunya salah satu yang terdampak itu adalah di sektor keuangan. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Digitalisasi sekarang semakin marak. Keuntungannya atau kelebihannya mungkin salah satunya adalah lebih cepat, lebih efisien dan juga inklusif. Namun di balik kelebihan dan keunggulan dari digitalisasi atau era industri 5.0 terhadap sektor keuangan, tentunya ada juga tantangan yang menyelimuti, diantaranya seperti keamanan data, lalu persaingan dengan fintech. Nah, lalu bagaimana hal-hal tersebut bisa diadaptasi oleh koperasi simpan pinjam? Nah, itu adalah salah satu yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, tentunya di episode kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Langsung saja, saya saat ini bersama dengan Prof. Sugianto. Ya, bagaimana kabarnya, Prof? Baik, Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya. Ya. Beliau merupakan salah satu dosen senior di Ikopin University. Senior banget ya, sudah lebih dari 30, hampir 40. 40 tahun di Ikopin University. Kita langsung kupas tuntas terkait dengan bagaimana koperasi simpan pinjam di era 5.0 ini bisa beradaptasi. Baik, Prof, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana perkembangan KSP di era digital saat ini, Prof? Ya, terima kasih ya kesempatannya. Pertama, kedua, mencoba menjawab ya. Nah, perkembangan koperasi simpan pinjam saat ini itu maksudnya dalam era digital ini sebetulnya banyak secara kuantitas begitu ya. Secara kuantitas memang juga banyak berkembang. Tetapi yang penting justru perkembangan dari sisi pemanfaatan digital itu sendiri. Ya, sekarang hampir koperasi-koperasi yang sudah memiliki kemampuan, ya, artinya yang saya maksud kemampuan itu adalah dari sisi dari sisi bisnisnya, ya. Misalnya dari sisi omset, aset, jumlah anggota begitu. Rata-rata koperasi simpan pinjam sudah menggunakan perangkat ataupun juga sudah melakukan kegiatannya dengan menggunakan digitalisasi. Karena mereka sadar bahwa untuk bersaing saat ini itu salah satunya adalah harus mampu menggunakan digitalisasi tadi. Ya, karena kan kita sendiri tahu banyak produk-produk keuangan yang ditawarkan melalui online gitu. Ya, itu juga semuanya pada dasarnya kan digitalisasi. Ya, jadi koperasi sendiri, artinya koperasi simpan pinjam yang notabene usahanya adalah di sektor keuangan, mau tidak mau itu harus. Ya, karena apa? Ya tadi itu kita mau bersama-sama nggak? Bersama-sama istilahnya memanfaatkan kesempatan bisnis ini apa tidak? Kalau tidak ya mungkin ketinggalan lah ya, karena sebetulnya banyak produk yang sudah beredar, ada crowdfunding dan sebagainya, termasuk fintech ini kan sebetulnya sering keluhannya tadi disebutkan
masalah keamanan data. Iya. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih jauh. Karena terkait dengan keamanan data, mestinya kalau melalui koperasi tidak perlu khawatir lagi. Gitu, antara lain itu. Iya. Ya. Oke, baik. Sebetulnya pertanyaan kedua itu terkait dengan resiko, tapi nampaknya barusan sudah terjawab ya. Iya. Tadi kalau misalkan kita tidak mau harus memanfaatkan digitalisasi ini ya, Ya, Prof, betul. supaya tidak tertinggal. Dan salah Iya. satu resikonya ya tadi keamanan data itu. Nah, jadi sisi keamanan data itu kalau kita lihat saja ya praktek bisnis keuangan melalui online saja ya. Itu kan yang sering dikeluhkan dan saya sendiri juga pernah mengalami begitu ya, memperoleh informasi bahwa orang yang saya kenal itu tidak membayar, artinya one prestasi ya. Padahal saya sendiri nggak tahu itu siapa gitu. Nah ini kan kalau mestinya kalau di koperasi nggak akan terjadi. Kenapa? Kok di koperasi itu yang dilayani adalah anggota. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna. Konsep itu yang harus dijaga. Gitu, marwah itu yang harus dijaga supaya apa? Nah, kalau koperasi tetap akan menggunakan digitalisasi, kekhawatiran keamanan data, nampaknya nggak akan terjadi kalau itu konsisten. Gitu, karena apa? Yang meminjam adalah anggota sebagai pemiliknya sudah terdaftar ada di koperasi itu. Nah, itu kelebihannya seperti itu. Juga beberapa kali itu dulu saya tulis dalam bentuk jurnal ya. Jadi koperasi simpan pinjam itu bisa menjadi pengganti, begitu istilah saya, pengganti dari model-model bisnis keuangan online. Nah, mau nggak mau kan artinya apa? Koperasi simpan pinjam juga bisnisnya harus menggunakan fasilitas yang sama. Gitu. Kalau enggak ya mungkin masyarakat kita ini kan lebih senang yang penting itu cepat dapat, mudah, kemudian apa lagi? Gitu, nggak mikir akibatnya gitu. Betul, ya. betul. Kira-kira begitu. Baik, lalu kalau menurut Prof, di era tadi digitalisasi ini, kira-kira inovasi produk apa yang sekiranya cocok untuk koperasi, khususnya ya koperasi simpan pinjam, Prof? Ya, inovasi produk ini kan bisa dimulai bukan hanya mulai dari digitalnya, kan, tapi dari produknya itu sendiri. Jadi jangan hanya misalnya hanya simpan pinjam gitu. Simpannya enggak, pinjamnya banyak. Kan begitu itu konsep yang ada sekarang. Nah, sekarang dua-duanya harus dibangun. Ya, kenapa saya katakan dua-duanya harus dibangun, baik dari sisi simpanan, tabungan maupun dari sisi pinjaman. Itu dulu yang di-create. Maknanya apa? Maknanya tadi inovasi atau apa begitu. Nah, itu dibangun dulu. Nah, untuk membangun itu supaya masyarakat atau anggota itu mudah bertransaksi, mudah memperoleh informasi, mudah mengetahui kondisi dia tentang yang ada di koperasi itu kan akan lebih bagus kalau dilakukan oleh koperasi itu secara digital. Apapun produknya, gitu. Ya kalau dulu saya sering komunikasi dengan koperasi simpan pinjam, misalnya ada di Kopdit, ada di koperasi simpan pinjam yang biasa kita sebut ini, kemudian juga ada yang polanya syariah, begitu. Itu yang utama adalah memang bagaimana meng-create produk. Misalnya orang tua yang punya anak gadis, misalnya begitu. Nah, create-lah tabungan. Tabungan apa? Tabungan untuk persiapan pernikahan. Itu kan namanya juga meng-create satu produk. Gitu. Bagaimana ini supaya bisa digital? Mungkin perlu ahli yang bisa membangun konsep digitalnya itu. Sekian tahun yang akan datang anak saya mau sekolah, mau masuk perguruan tinggi, ada tabungan sekolah gitu. Jadi itu menjadi menjadi produk-produk yang sifatnya inovatif. Tapi itu sudah banyak sebetulnya yang kayak gitu. Ya. Tapi yang penting itu adalah sekarang ini bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Itu karena kan di setiap koperasi juga beda-beda ya. Seperti kita membina menjadi kerjasama dengan salah satu itu posisinya juga begitu, beda-beda ternyata, ya.
Baik. Iya, betul ya. Jadi sebelum ke digitalisasinya dulu, sebelum ke digitalisasinya, kita harus punya inovasi produknya dulu apa, Iya, sesuai dengan tadi kondisi dari anggota ya, ya Prof. kondisi Betul, masing-masing. betul, iya. Nah, Prof, tadi berkenaan dengan masing-masing koperasi itu memiliki kondisi anggota yang berbeda-beda. Mungkin ada koperasi yang baru dibentuk di era digital, sehingga anggotanya juga mungkin bisa mengikuti sejak awal digitalisasi. Tapi ada koperasi-koperasi yang memang sejak dahulu berdiri, yang dahulunya tradisional maksudnya ya, tapi sekarang beralih ke digitalisasi. Terkadang koperasi-koperasi itu memiliki kendala terkait literasi digital anggotanya. Nah, bagaimana cara meningkatkan literasi digital anggota tersebut supaya ya dengan berkembangnya koperasi itu bisa dibubuhi juga dengan berkembang literasi digital anggota, Prof. Ya, memang masalahnya kalau yang sudah berjalan itu kan satu mungkin pengelolanya sudah lanjut usia, Iya, kebanyakan anggotanya lanjut usia, itu dia. gitu kan? Iya, Nah, betul. gitu. Ya ini kan nggak bisa langsung tiba-tiba dirubah begitu saja. Maka literasi tadi, literasi digital, literasi keuangan, itu tentu saja harus dilakukan secara bertahap. Jadi tidak bisa frontal, ini segera berubah begitu ya. Tapi memang ada beberapa program yang saya perhatikan bisa dari program pemerintah, namanya Smart Corp atau apa begitu ya. Nah, itu juga menjadi apa? Menjadi keunggulan untuk meliterasi anggota gitu. Karena akhirnya apa? Anggota kalau mau bertransaksi harus melalui aplikasi misalnya begitu. Jadi hal-hal begitu itulah yang harus ditanamkan ya. Maka sebetulnya kalau saya sih ya, kalau terutama untuk koperasi yang ada di daerah-daerah atau katakanlah di pedesaan gitu ya. Nah, itu perlu yang namanya semacam penyuluhan atau sosialisasi gitu ya dengan cara sederhana. Misalnya paling sederhana aja misalnya. Biasakan informasi itu menggunakan WA. Itu paling gampang ya kan? Ada grup WA gitu. Nah, ini kan maaf aja, ini kadang-kadang belum digunakan secara optimal. Padahal itu menjadi satu cara untuk bukan itu menjadi target tadi ya, WA tadi bukan menjadi target, itu nanti kita gunakan menghasilkan, bukan itu. Tapi maksud saya adalah itu sebagai alat untuk meliterasi. Minimal itu dulu. Itu dulu, hal sederhana itu gitu. Karena sekarang ini kan ngumpulin orang itu juga tidak mudah. Apalagi ada anggota kemarin yang kita lihat di tempat kita diskusi kemarin itu kan ada satu koperasi yang anggotanya lebih dari 100.000. Ada yang 10.000. Memang ada yang hanya 100 orang gitu ya, kurang gitu ya. Tapi bandingkan tuh kalau sampai 100.000 gimana mau komunikasi tanpa alat itu. Gitu. Nah, padahal sekarang ini banyak koperasi-koperasi terutama simpan pinjam itu sudah anggotanya sudah sangat luas ya, apalagi pelayanannya macam-macam dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Nah itu, jadi mau nggak mau literasi keuangan ini dan literasi digital ini harus. Gitu, ya, tadi tidak bisa dipungkiri untuk beberapa wilayah seperti tadi yang sudah Prof sampaikan masih banyak jangankan anggota ternyata ya, pengurus pun masih tradisional. Bener. Gitu ya. Jadi masih karena tadi usia. Nah, itu kaitannya mungkin dengan generasi regenerasi. Regenerasi seperti itu. Jadi itulah yang penting justru. Jadi mengimbangi tadi gitu, regenerasi harus. Gitu. Karena kalau mengandalkan yang sudah usia mungkin juga diajari ini itu kaitan dengan digital, misalnya seperti saya, ya bengong juga, gitu ya, perlu waktu lama, gitu, ya kan? Nah jadi selain tadi ada literasi keuangan, digital, nah pelakunya siapa? Generasi muda. Gitu, karena digitalisasi itu akan jalan, saya bolak-balik ngomong hal kaitan dengan komputerisasi dan sebagainya itu minimal ada 3 syarat. Pelakunya, gitu, anak muda kan. Terus yang kedua fasilitasnya ada,
Nah, yang ketiga kebijakan dan keputusan dari pengurus, pengelola gitu. Iya, iya. Maka ya bagi koperasi-koperasi yang sekiranya saat ini masih terkendala ya terkait digitalisasi seperti itu ya, baik dari segi pengurus ataupun anggota, mungkin salah satunya ada di pelaku, begitu ya. Ya, Mari kita lakukan regenerasi betul. seperti itu. Untuk juga itu kan salah satu apa ya, menyiapkan kader-kader koperasi Betul. masa kini seperti itu. Ya. Baik, Prof. Sekarang kita bicara terkait dengan masa depan KSP. Bagaimana masa depan koperasi simpan pinjam dalam dunia fintech atau financial technology? Ya, kalau bicara masa depan gitu ya, dari sisi persepsi saya ya, kenapa mesti khawatir gitu? Selama semuanya berjalan pada track-nya, artinya on the track, ya. Jangan coba-coba menyimpang dari apa itu jalur yang sudah ditentukan. Karena begini, usaha simpan pinjam itu kan usaha menghimpun dana dari masyarakat. Itu kata kuncinya begitu. Beda dengan koperasi yang usahanya di sektor real. Gitu. Usaha menghimpun dana dari masyarakat itu selain koperasi punya badan hukum, dia juga harus punya izin usaha. Gitu. Nah, ini kan sudah beda ini. Kalau mau buka toko nggak usah pakai izin usaha. Ya kan? Jadi dari ini saja sudah mengindikasikan apa? Bahwa usaha simpan pinjam itu menjadi sektor bisnis yang kalau di dalam ketentuan pemerintah tentang perizinan usaha itu kan ada syarat bagaimana manajemen risiko dilakukan. Nah, usaha simpan pinjam ini menurut kementerian ini termasuk usaha yang paling berisiko. Gitu. Jadi mau nggak mau kalau berbicara usaha yang paling berisiko, mau nggak mau tata kelolanya harus baik, good cooperative governance. Kedua risk manajemennya jalan. Ketiga compliant, istilahnya GRC gitu ya. Jadi tiga-tiganya harus jalan supaya ke depan itu koperasi simpan pinjam itu tetap tertata dengan baik gitu ya. Nah, terus yang lain SDM lagi kembali. SDM-nya entah pengurus, pengawas atau manajer itu adalah orang-orang yang kompeten. Kompetennya di mana, Ning? Kompetennya adalah dia harus memiliki sertifikat. Artinya bersertifikasi. Gitu sebagai pengawas, sebagai pengurus, sebagai manajer. Itu disambungkannya itu banyak itu ya usaha simpan pinjam ini. Dan usaha simpan pinjam ini kan menjadi dari dulu menjadi core bisnisnya koperasi di kita. Koperasi manapun juga ada unit simpan pinjam. Ya. Baik. Ya artinya tadi koperasi simpan pinjam ya selama berjalan on the track atau di jalurnya sesuai dengan ketentuannya dan tentunya bisa mengikuti alur salah satu digitalisasi, insya Allah masa depannya juga masih panjang seperti itu ya Prof ya. Dan tentunya bisa bersaing dengan sektor keuangan yang lainnya seperti itu. Baik Prof, terima kasih banyak untuk insight hari ini. Sama-sama, cukup terima kasih sangat memberikan insightful tentunya bagi koperasi simpan pinjam. Podcast pada hari ini teman-teman diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan dan juga mungkin solusi praktis bagi koperasi simpan pinjam yang ada di luar sana yang saat ini baru memasuki era digital seperti itu. Sekali lagi terima kasih Prof untuk ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbicara siap. dengan tema yang berbeda lagi. Dengan tema yang berbeda. Diskusi kali ini juga sekaligus menjadi penghubung tentunya ya antara konsep akademis dan juga praktik lapangan. Sehingga menjadikan insight yang aplikatif. Sekali lagi terima kasih sahabat Ikopin TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Vini pamit dan juga Prof Sugianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.